Halo semua, apa kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan mengenai pembelahan sel. Soal pertama, beberapa peristiwa yang terjadi pada pembelahan sel adalah: 1. Terjadi pada sel somatis. 2. Menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. 3. Terjadi peristiwa pindah silang. 4. Terjadi pembelahan reduksi. 5. Terbentuk sinapsis. Nah, pertanyaannya, ciri pembelahan mitosis adalah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 3 dan 4, atau E 4 dan 5. Nah, di sini kita lihat terjadi pada sel somatis itu benar, menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya, itu juga benar ya adik-adik, jadi sama-sama 2N. Terjadi peristiwa pindah silang itu tidak benar karena itu terjadi pada meiosis. Terjadi pembelahan reduksi juga meiosis sehingga dihasilkan sel anak bersifat haploid ya. Dan terbentuk sinapsis itu ada pada meiosis, sehingga ciri pembelahan mitosis yang benar adalah A ya, 1 dan 2 terjadi pada sel somatis dan menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. Oke, soal berikutnya hampir sama. Beberapa peristiwa yang terjadi pada pembelahan sel: 1. Terjadi pada pembentukan sel gamet. 2. Menghasilkan 2 sel anakan yang identik dengan induknya. 3. Terjadi peristiwa pindah silang. 4. Merupakan pembelahan langsung. 5. Hanya terjadi pada hewan multiseluler. Nah, pertanyaan pembelahan meiosis ditunjukkan oleh peristiwa A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4, atau E 4 dan 5. Nah, kita lihat jawabannya adik-adik. Terjadi pada pembentukan sel gamet itu benar ya, merupakan pembelahan meiosis, menghasilkan 2 sel yang identik, tadi itu adalah mitosis. Terjadi peristiwa pindah silang itu benar, merupakan pembelahan langsung, itu keliru, karena meiosis sendiri terdiri 2 fase ya, meiosis 1 dan meiosis 2. Kemudian hanya terjadi pada hewan multiseluler, itu juga tidak benar. Jadi jawabannya adalah B 1 dan 3 ya, seperti analisis kita di atas. Nah, soal berikutnya, seorang siswa mengamati sel ujung akar bawang merah yang sedang aktif membelah. Siswa menemukan sebuah sel yang kromosomnya menebal, membran intinya tidak tampak, memiliki 2 sentriol yang tampak menuju kutub yang berbeda. Keadaan ini menunjukkan bahwa sel sedang mengalami proses pembelahan, yaitu pada fase A. Anafase, B. Interfase, C. Profase, D. Metafase, atau E. Telofase. Nah, kita lihat bersama adik-adik ya, tadi kromosom menebal, membran inti tidak tampak, 2 sentriol menuju kutub berlawanan. Nah, ini adalah tahapan pada ciri-ciri dari profase ya. Kalau kita lihat anafase itu kromosom bergerak menuju kutub berlawanan. Interfase ini bisa disebut fase istirahat, meskipun sebenarnya sel bukan dalam keadaan istirahat ya, karena energi banyak dihasilkan di sana. Metafase, kromosom ada di bidang pembelahan di tengah. Nah, telofase kebalikan, kromosom menipis, membran inti kembali kelihatan, anak inti juga menjadi muncul kembali kelihatan. Sehingga tadi jawaban yang benar adalah C. Profase ya adik-adik. Nah, berikutnya, metafase pada mitosis dapat diamati melalui perilaku kromosom, yakni A. Kromosom memendek, membelah membentuk kromatid, atau B. Kromosom bergerak menuju kutub berlawanan, menjauhi bidang pembelahan, atau C. Kromosom berjejer pada bidang ekuator, bergantung pada serat gelendong. D. Kromosom kembali ke bentuk semula menjadi benang-benang kromatin, atau E. Separuh dari jumlah kromosom berada di kutub masing-masing. Nah, jadi kita lihat tadi pertanyaannya metafase pada mitosis. Nah, kalau kromosom memendek itu yang A adalah profase ya. Yang B bergerak menuju kutub berlawanan itu anafase. Sementara yang C berjejer pada bidang ekuator itu benar ya, metafase. Yang D merupakan telofase karena menjadi benang-benang kromatin. Yang E separuh dari jumlah kromosom berada di kutub masing-masing, jelas hasil dari anafase ya adik-adik. Tadi adalah C, kromosom berjejer pada bidang ekuator bergantung pada serat gelendong untuk perilaku metafase ya. Oke, sekarang soal berikutnya, perhatikan gambar oogenesis berikut. Nah, di sana ada gambar, pertanyaannya bagian 1, 2, dan 3 secara berurutan adalah A. Oosit, polusit primer, dan ootit. B. Oosit sekunder, polusit sekunder, dan ootit. Atau C. Oogonium, polusit primer, dan ootit. D. Oogonium, polusit primer, dan ootit. Atau E. Oosit primer, polusit primer, dan ootit.
Oke, kita bahas adik-adik ya. Di sana ada bagian yang kiri mana oogonium mengalami pembelahan mitosis, hasilnya adalah oosit primer yang bersifat 2N karena hasil dari pembelahan mitosis ya. Lalu mengalami meiosis pertama, hasilnya adalah oosit sekunder dan badan polar primer. Badan polar ukurannya lebih kecil ya adik-adik ya. Kemudian nanti mengalami meiosis kedua, badan polar menghasilkan badan polar sekunder, sementara oosit sekunder menghasilkan ootit dan badan polar sekunder. Nah, sehingga satu itu adalah oosit primer, kemudian dua polosit primer, sementara tiga adalah ootit ya. Nanti ootit akan menjadi ovum ya adik-adik. Nah, jadi jawabannya adalah E, oosit primer, polosit primer, dan ootit ya adik-adik. Oke, soal berikutnya perhatikan gambar fase-fase mitosis berikut. Ada 1, 2, 3, 4, dan 5 adik-adik ya. Pertanyaannya metafase ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, D4, atau E5. Nah, kita lihat di sini yang pertama itu adalah profase. Kalau gambar kedua itu kromosomnya sudah tertarik ya menuju kutub berlawanan, berarti anafase. Nah, yang ketiga telofase karena sudah mengalami sitokinesis ya. Yang keempat ada di tengah berarti metafase, dan yang kelima adalah profase. Jadi sekali lagi jawabannya metafase ditunjukkan oleh nomor 4. Jawabannya adalah option D ya adik-adik. Nah adik-adik, itu tadi latihan soal dan pembahasan kita mengenai proses pembelahan sel. Semoga dapat memperdalam pendalaman kalian mengenai materi pembelahan sel ya. Kita bertemu pada materi selanjutnya. Tetap semangat adik-adik. Salam.